Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UP Retaker PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun ini, yaitu tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, dengan harga juga sudah kami terakan di layar. Di e-book ini kami lengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan. E-book ini berwarna biru sampulnya, dan dilengkapi sebanyak 388 soal. Karena Bapak Ibu akan sebentar lagi, sebulan lagi ya, untuk Bapak Ibu yang di periode 2, akan sebulan lagi menghadapi pretest UP Retaker ini. Silakan Bapak Ibu bisa memesan di nomor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal Retaker UP, PPG, PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan bahas tentang pelanggaran HAM berat dan ringan pada indikator 67.28. Baik, sebelum kita ke soal-soal, mari kita bedah dulu indikator soalnya. Ya, ternyata di sini adalah indikator ke-35. Diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Nah, nanti kita diberikan sebuah kasus HAM. Nah, dari kasus tersebut kita akan menelaah apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan, ya, yang terkhusus terjadi di Indonesia. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Manakah yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat? Apakah A 123, B 134, C 234, D 34 dan 5, E 24 dan 5? Baik, pertama kali kita akan bahas dulu mengenai pelanggaran HAM berat itu. Nah, pelanggaran HAM berat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida, yaitu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Nah, ini merupakan kejahatan yang sangat berat sekali, pelanggaran HAM yang sangat berat sekali, karena ini termasuk ke dalam pemunahan atau tidak memberikan hidup suatu suku bangsa tertentu. Maka itu adalah pelanggaran HAM yang sangat berat. Berikutnya, pelanggaran HAM yang kedua yang berat adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, yaitu meliputi aksi. Nah, di antara pembunuhan massal atau kejahatan kemanusiaan ini seperti itu adanya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik. Nah, itulah yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Nah, kalau kita tarik ke soal ini, manakah yang termasuk? Ya, kita analisis ya. Yang pertama itu adalah bom Bali. Ini juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena ini melakukan pembunuhan ya. Pembunuhan terhadap warga negara asing, yaitu di bom Bali tersebut. Kemudian pengeboman Mega Kuningan. Ini juga karena pengeboman itu termasuk pelanggaran HAM berat. Jadi yang termasuk adalah dua. Kemudian kasus Marsinah. Nah, kasus Marsinah itu juga sama. Itu adalah termasuk pelanggaran HAM berat karena menyangkut nyawa manusia, termasuk ke dalam pembunuhan. Kemudian yang keempat, kelalaian puskesmas memberi vaksin.
Nah, ini bukan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, tetapi ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang kelima, perundungan siswa. Nah, perundungan siswa juga bukan merupakan pelanggaran HAM berat, tetapi termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang ringan. Jadi, jawaban yang di sini yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3. Soal berikutnya, kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 ya, dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Kasus bom Bali tersebut termasuk pelanggaran HAM titik-titik. Nah, di sini karena teroris itu banyak memakan korban, meninggal dunia, ya baik itu masyarakat asing maupun masyarakat negara asing, mohon maaf, masyarakat Indonesia maupun negara asing, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang mana? Apakah ringan, berat, atau C, biasa saja? Ya, baik kita bahas dulu apa sih itu da- dari, ini keselak ini. Oke, kalau kasus teroris itu kan terkait dengan pembunuhan. Nah, kalau dia terkait dengan pembunuhan, maka itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Soal berikutnya, manakah yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM ringan? Oke, yang ini tadi kita sudah bahas di atas, ada pelanggaran HAM ringan, kemudian ada pelanggaran HAM berat. Baik, yang nomor satu tadi kan sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian berarti ini bukan. Yang dua, pengeboman Mega Kuningan ini juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian yang ketiga, Marsinah. Marsinah. Oke, ini juga terkait dengan pembunuhan, maka ini termasuk dengan pelanggaran HAM berat. Kemudian yang keempat, kelalaian puskesmas memberikan vaksin. Ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang terakhir adalah perundungan siswa, ini juga pelanggaran HAM ringan. Jadi untuk kasus pelanggaran HAM ringan di sini adalah yang 4 dan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini. Juga kami sudah terakan untuk harganya ada di sini juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas dulu mengenai pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Yang pertama kita bahas adalah pelanggaran HAM ringan. Macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam pelanggaran HAM ringan dapat kamu lihat sebagai berikut antara lain. Yang pertama adalah melakukan penganiayaan, kedua melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, yang ketiga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, kemudian yang keempat melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia. Nah, karena tadi di indikatornya kita diminta untuk menentukan eh, kasus yang termasuk pelanggaran ringan dan berat di Indonesia. Nah, di sini kami contohkan pelanggaran HAM ringan di Indonesia adalah yang pertama adalah kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Ini termasuk pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang kedua, pemberian vaksin kosong ke warga Pluit Jakarta. Ini termasuk kepada pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang ketiga, kasus perundungan atau bullying di sekolah. Ini juga termasuk ke dalam HAM ringan. Berikutnya kita akan bahas mengenai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1994. Kemudian yang kedua kasus bom Bali pada tahun 2002. Dan yang ketiga itu ada kasus pengeboman Mega Kuningan pada tahun 2009. Nah, semua kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena terkait dengan terancamnya nyawa manusia karena adanya
korban meninggal. Nah, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika Bapak Ibu ada koreksi, silahkan dikoreksi di komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membahas sesuatu atau apa sih yang Bapak Ibu ingin dibahas di YouTube ini, silahkan Bapak Ibu di komentar saja ya, biar kita sama-sama belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.